Perguruan Karate Dotako Indonesia Provinsi DKI Jakarta menggelar seminar Gasshuku dan ujian kenaikan tingkat sabuk hitam. Prestasi Karate Dotako selama ini merupakan keberhasilan bersama dalam menjalankan organisasi. Sesuai keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. Ketua Perguruan Karate Dotako Indonesia Pengurus Provinsi DKI Jakarta Prista Tarigan mengatakan, keberhasilan Tako Indonesia khususnya untuk DKI Jakarta bukan bergantung kepada atlet semata, tetapi juga karena organisasi yang rapi dan baik. Prista menekankan, peran Dewan Guru sangat penting untuk membesarkan atlet-atlet yang berada di Jakarta. Prista menambahkan pola didik yang baik akan menghasilkan atlet Karate Dotako yang mumpuni. Prista Tarigan menambahkan gol dari Karate Dotako Pemprov DKI Jakarta adalah bagaimana Tako Indonesia dapat berkembang dalam konteks atlet, wasit, dan kurikulum. Keberhasilan Tako Indonesia ini, khususnya Jakarta itu bukan bergantung kepada atlet atau bagaimana, tapi bergantung kepada organisasinya. Karena organisasi inilah fungsi kontrol, ya sejauh mana itu bisa berkembang atau tidak. Nah, pada kesempatan ini ada kendala. Banyak persoalan-persoalan yang terjadi di organisasi Dewan Guru. Karena Dewan Guru inilah yang organisasi Dewan Guru inilah yang mendrive bagaimana atlet itu bisa berprestasi. Kalau ini tidak ada, mustahil itu bisa terjadi. Oleh itu saya tekankan adalah peran Dewan Guru itu sangat penting untuk membesarkan atlet-atlet yang ada sekarang di Jakarta. Nah, kalau kita katakan adalah menjadi barometer, indikator keberhasilan itu, salah satunya adalah kuncinya adalah Dewan Guru. Kalau asumsi kita Dewan Guru itu bisa berperan, ini akan jalan seterusnya. Lebih lanjut adalah paling tidak pelaksanaan TOT tadi, training of trainer tadi, itu bisa kita lakukan. Ya, training of trainer bisa kita lakukan. Nah, itu bisa nanti kita lakukan kerjasama antara pencap-pencap atau pemprov yang ada di Indonesia. Tapi lokasi center of trainingnya itu ada di Jakarta. Jadi kita punya suatu konsep, kita punya atlet yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, itu kita database-nya kita punya. Jadi suatu ketika ada event-event pertandingan, kita sudah siap untuk itu. Yang mana yang kita kirimkan, ya, yang ranking 1, ranking 2, ranking 3. Walaupun mereka nggak ada di Jakarta, tapi kita sudah ada home base-nya yang harus kita latih, ya, secara periodik di Jakarta. Nah, oleh karena itulah makanya saya katakan tadi, kualitas dan kuantitas ini harus kita tingkatkan supaya kita bisa jadi barometer keberhasilan kita di Jakarta. Nah, kalau kita sudah berhasil, tentunya ini nanti akan memberikan suatu informasi yang bagus, yang baik kepada pemprov yang lain untuk bisa ditiru. Kalau secara keseluruhan, secara agregat semua sudah bagus, berarti Tako Indonesia secara keseluruhan juga sudah akan berkembang. Bagaimana Tako Indonesia berkembang 2 tahun ke depan? Ini sudah bisa take off. 2 tahun ke depan untuk masuk ke Tako Indonesia sudah bisa take off. Take off itu artinya kita bisa menguasai persoalan-persoalan yang ada dalam konteks atlet, wasit, dan kurikulum ataupun ilmu yang ada sekarang ini. Maka tadi pernah saya katakan tadi, bagaimana kita bisa menimba ilmu itu? Apakah kita bisa nanti berkunjung, ya, invite ke luar negeri atau orang luar negeri kita panggil sebagai studi komparatif? Nah, dengan demikian kita bisa yakin kita sekian tahun ke depan, saya prediksikan 2 tahun kita bisa take off. Itu asumsinya. Iya, bisa dijelaskan lagi. Ya, take off itu artinya kita bisa berkembang dari keadaan sekarang. Artinya dari semua variabel-variabel tadi, atlet, organisasi, wasit, infrastruktur, semuanya sudah lengkap. Nah, inilah kurang lebih sasaran kita ke depan.